banget gak bikin story of my life. Terus kayak tiba-tiba kepikiran pengen cerita dan ngomongin Farhan, karena udah banyak banget yang nanyain juga kayak, kok kayaknya lu udah gak pernah ngomongin Farhan lagi sih? Apa kalau udah akur sama dia? Hah, akur? Gak ada kata akur gue sama dia. Jadi sore hari yang cerah ini dan gue udah mandi gak kayak lu semua masih tiduran rebahan, mari kita cerita. BTW pasti banyak juga yang gak tahu siapa sih Farhan, karena jujur beberapa komen tuh ada yang kayak, Farhan siapa dah? Kok gue nggak tahu? Jadi Farhan itu abang gue dan bukan Farhan Jijima atau Farhan Maulana ya. Dia bukan tiktokers, oke? Siapa yang pernah kayak gue, abangnya yang ngelakuin, kita yang dituduh. Jadi perkataan orang yang kayak anak bungsu paling disayang gitu, kakaknya pasti disuruh ngalah sama adenya. Kagak ada apa-apaan, di rumah gue nggak ada yang begitu. Ini waktu gue kelas 12 SMA, pas lagi UTS hari Jumat, gue inget banget tiba-tiba gue di WA sama bapak gue nih, pas gue masih di sekolah nih, belum pulang. Gue disuruh pulang buru-buru, nggak boleh kemana-mana, langsung balik ke rumah. Gue mikir kayak, ada apaan nih? Suruh pulang buru-buru, mau dikasih duit apa gimana nih, menang lotre bapak gue kan. Terus pulang lah gue, tau-tau gue langsung disergap. Enggak dong, lebay banget gitu. Pokoknya gue langsung diinterogasi. Ternyata selidik punya selidik, duit mak gue hilang. Jumlah uang mak gue yang hilang tuh bukan uang yang kayak cuma gocap 100 ribu, 200 ribu, tapi yang kayak lumayan. Terus di situ gue mikir, bisa-bisanya gue nggak tau mak gue ngambil kayak sebanyak itu, tau gitu gue yang ngambil. Nggak dong, bercanda sumpah. Di situ gue yang kayak, ini pasti si Farhan yang ngambil, karena itu benar-benar bukan gue ya. Walaupun gue tahu sih emang dulu gue sering ngambil duit mak gue, cuma kayak itu bukan gue. Tapi di situ mak gue nggak langsung percaya sama gue, kayak masih nanya-nanya terus. Kayak soalnya pada saat itu tuh gue tuh lagi sering-seringnya belanja online, kayak paket tuh datang mulu ke rumah gue. Kayak mungkin mak gue berpikir kayak, lo nggak kerja masih sekolah, duitnya dari mana? Kayak dalam hati gue nggak tahu aja kalau gue punya akun OnlyFans. Sumpah gue seharian berasa tersangka atau nggak, karena si Farhan ini baliknya tengah malam, jam 11 malam baru pulang. Kayak padahal tuh dari siang pas gue diinterogasi nih sama mama gue langsung WA dia, karena gue tahu itu dia yang ngambil. Nggak mungkin tuyul dong, kayak nih tuyul masuk rumah gue juga bakal takut ngeliat mukanya si Farhan gitu. Jadi udah pasti si Farhan yang ngambil. Terus gue WA, woi balik anjir, lu kan yang ngambil uang mama. Gue yang dituduh, gue marah-marah segala macem. Terus dia dengan tidak berdosanya ngebales WA gue kayak gimana, lah ketahuan ya. Terus emot ketawa kayak anjrit. Terus pas balik dia langsung ngaku, karena emang ya mau ngeles apa lagi, udah jelas-jelas dia. Terus dia pas ditanya, uangnya buat apa emangnya? Terus dia dengan entengnya ngomong buat servis HP, yang padahal sampai kemarin HP-nya itu masih baik-baik aja. Kayak kalau mau bohong pinter dikit apa, lu kayak harus private sama gue kalau untuk soal perbohong-bohongan ya. So udah dia kena omel segala macem. Terus akhirnya gue cuma bilang sih, pesan ke dia sebagai adik yang baik dan jujur gitu. Gue bilang, makanya jangan suka nyuri, lain kali kalau mau nyuri ajak aja gue biar nggak ketahuan. Mari kita cerita lagi. Gue mau cerita waktu itu gue pernah dinasihatin sama ibu-ibu yang gue gak kenal di stasiun gara-gara gue ngomong kasar. Jadi contoh ya, jadi ceritanya gue berdua nih sama temen gue lagi nunggu temen gue satu lagi yang emang hobinya ngaret nih. Gue nunggu di stasiun, duduklah nih kita. Ini sebelum corona, jadi bangkunya tuh didudukin sama 3 orang. Ini temen gue, ini ibu-ibunya. Jadi kita duduk sampingan nih, gue sama ibu-ibunya. Terus ngobrol lah nih kan, nungguin temen gue yang lama banget, naujubillah, padahal rumahnya deket nih, Kelapa 2. Terus lagi ngobrol-ngobrol, terus gue itu pada saat itu tuh kalau ngomong selalu belakangnya ada kata-kata kasarnya kayak anjing atau bangsat gitu. Tolong jadi contoh ya. Nah temen gue juga begitu. Jadi kita ngobrol berdua nih selalu saut-sautan dengan kata-kata kasar belakangnya. Pas lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba gue colek nih sama si ibu-ibu. Gue pikir mau ditanya soal ini jurusan ini naik kereta apa gitu, karena biasanya kan suka kayak begitu kan kalau di kereta stasiun gitu. Terus pas dicolek ditanya, sekolah di mana dek gitu. Terus gue bilang lah dengan bangganya, gue sebut gue sekolah di madrasah gitu. Gue di sekolah di, oh saya sekolah di Man 13 bu gitu. Terus di sini di Lenteng, gue bilang gitu kan. Terus ibu-ibunya langsung bersabda, perempuan pakai kerudung sekolah di madrasah, kok ngomongnya kasar banget sih? Siapa yang ngajarin? Emang di sekolahnya diajarin ngomong kayak gitu? Terus seketika gue langsung nengok-nengok sama temen gue yang kayak, aduh salah ngomong nih kita berdua. Sumpah di situ gue malu banget. Kayak di situ gue cuma bisa diem berdua sama temen gue dengerin si ibu-ibu yang ngomong. Nah masalahnya nih ibu-ibu ngomong agak lumayan kenceng, jadi tiap orang yang lewat itu pada nengok ke gue sama temen gue semua kayak, ini gue lagi berasa anak dimarahin sama emaknya gitu kan. Terus selesai ibu-ibu yang ngomong, ya udah seperti biasa gue juga minta maaf gara-gara mungkin ibunya keganggu sama kata-kata kasar gue sama temen gue. Terus tiba-tiba karena itu posisi awkward banget nih, ibu-ibu diem doang, gue juga berdua sama temen gue diem-dieman doang. Bahkan kita ngobrol di chat jadinya gitu kan, di WA. Terus ya udah akhirnya ada kereta lewat, gue naik berdua sama temen gue, bodo amat itu jurusan kemana. Terus gue akhirnya nungguin temen gue di stasiun berikutnya, karena malu banget saya gue di situ diem-dieman doang tuh ibu-ibu.
Gue gabut, kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video, artinya kita semua gabut, jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih, baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja nih normal. Sampai dimana gue mikir kayak kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, apalagi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grabnya, ini kemana Neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya Pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini nggak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ tuh gue pede karena si abang ini ngomong, Neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmaps soalnya. Terus gue bilang, oh iya Pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri, udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai dimana nemu pertigaan, si abang-abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri, jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya benar langsung iya aja. Terus ya udah bener aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gue. Dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi-lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah gue. Story of my life lagi, tapi sebelum cerita gue mau nanya, kalian tuh dulu waktu masih kecil ada nggak yang sama kayak gue? Pas lagi sakit dibawa kan nih ke dokter ya kan, pasti dong berobat, masa ke dukun. Terus ditanya nih sama dokter atau susternya, kenapa, kamu keluhannya apa yang dirasain sekarang? Itu nggak bisa jawab. Seketika mulut terkunci rapat, lidah tidak bisa bergoyang. Ya bergoyang gak tuh? Gua selalu kayak gitu. Tiap kali ditanya, pala gua auto nengok ke emak gue atau bapak gue yang lagi nganterin gue, kayak menunggu mereka yang menjelaskan kepada dokternya. Padahal kan yang ngerasain gue, yang merasakan semuanya, yang ngerasain sakit, yang udah tahu sakitnya itu dari kapan, itu gue. Tapi tiap kali ditanya sama dokternya nggak bisa jawab gue. Gue langsung nengok ke emak gue kayak, Mah, jawab. Pas masih SD masih wajar lah ya, masih bocil namanya. Sampai dimana gue udah SMP, gue masih kayak gitu. Tiap kali gue sakit, selalu emak gue atau bapak gue yang ngejelasin ke dokternya gue kenapa. Dokternya sendiri pun masih memaklumi gitu kalau misalnya emak atau bapak gue yang menjelaskan gue nya kenapa. Sampai dimana kelas 3 SMP gue sakit, gue demam, dan demam gue udah tinggi. Abis itu gue dirujuk ke rumah sakit. Biasanya gue tuh ke puskesmas atau klinik doang. Ini pertama kalinya gue ke rumah sakit. Udah gitu ngambil nomor antrian dong. Gue ngantri, gue duduk nih, bapak gue lagi izin kerja atau bagaimana gue nggak tahu, pokoknya lagi teleponan di agak jauh ke sana karena emang itu kondisinya rumah sakitnya lumayan rame dan di dalam tuh udah tinggal 1 orang. Dan abis itu mau cerita 2 atau 3 harian yang lalu itu tiba-tiba pas gue bangun tidur pagi-pagi nih, kuping gue bolot sebelah, kuping sebelah kanan. Gue pikir ini tuh bolotnya tuh kayak, bukan bolot anjir, apa ya, kayak pengap gitu, kayak nggak bisa dengar. Kayak lo kalau habis berenang nih terus kemasukan air, itu kan kayak nggak bisa denger gitu kan, kayak kupingnya tuh kayak pengap-pengap, ngerti nggak sih? Ya pokoknya begitu. Cuma kan ini kan gue baru bangun tidur ya, air dari mana yang masuk ke kuping gue? Masa iya iler gue? Kan nggak mungkin. Terus di situ gue yang kayak masih chill aja tuh, masih tenang, karena gue anaknya emang nggak terlalu heboh gitu kan. Nggak heboh banget emang, lu Min anaknya chill banget. Gue berpikir kayak yaudah ini ntar hilang sendiri. Sampai 2 jam setelah gue bangun tidur, nih kuping masih kagak bisa denger apa-apa di sebelah kanan. Gue udah takut, udah panik, kayak ini apa jangan-jangan karma gue sering ngupingin orang. Karena di situ pengap kuping gue kagak hilang-hilang, gue tanya nih ke temen gue soalnya lagi chatan juga tuh, lo pernah gak sih bangun tidur tiba-tiba bolot sebelah kuping lo? Terus temen gue emang blownnya sampai ubun-ubun. Dia bilang, lo kemarin kan habis vaksin, Min, jangan-jangan itu efek samping vaksin lagi. Baru pertama kali gue denger vaksin efek sampingnya bikin orang bolot sebelah. Karena gue bingung juga kan mau ngapain, temen gue juga kagak membantu. Akhirnya gue cari ke Mbah Google dong, segala sumber pertanyaan bisa dijawab ya kan. Gue cari, gue bukan nyari penyebab, tapi gue carinya tuh cara ngilangin kuping nggak bisa denger sebelah gitu. Awal-awal yang keluar dari Google masih normal-normal aja, disuruh korek kuping karena mungkin bisa jadi penyebabnya itu gara-gara tumpukan kotoran telinga. Nih ya, nonton gue sambil makan, mohon maaf nih kita ngomongin congek dulu. Ya udah akhirnya gue
korek kuping nih. Pas banget tuh cotton bud di rumah gue tinggal satu-satunya gue korek di sebelah kanan. Kagak ada perubahan. Gue scroll sampai di bawah. Lu tahu nih Google nyaranin gue apa? Dia nyuruh gue pakai alat bantu dengar. Wah, kurang ajar. Nyumpahin gue bolot apa gimana nih Google? Gue tuh bisa dengar, cuma emang pengap gitu. Paham gak sih lu Google? Lu kayak kalau nggak paham gue usah jadi Google deh.